Nabi wa minkum bidarain amin. Qala ba'du salihin kana li jarun musrifun ala nafsihi wa kuntu amuruhu bit-taubati falam yaf'al. Falamma mata ra'aituhu fil jannah faqultu lahu bima nilta hadhihi al-manzilah. Qala hadartu muhaddithan fasami'tuhu yaqul man rafa'a sawtahu bis-salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Farafa'tu sawti bis-salati alaihi wa rafa'al qawmu aswatahum faghfarallahu lana jami'a. Diceritakan oleh sebagian orang yang saleh. Beliau berkata, aku pernah punya tetangga yang pekerjaan kesehariannya maksiat kepada Allah. Dari maksiat satu ke maksiat yang lainnya. Hampir tidak terlihat di dalam kesehariannya melakukan ibadah dan ketaatan. Jadi yang nampak, yang kelihatan perbuatan jelek, perbuatan maksiat. Jadi setiap tetangga mengetahui bahwa orang ini orang gak baik. Karena melihat kesehariannya jauh dari kebaikan, jauh daripada ketaatan. Kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan yang dilakukan. Akhirnya orang yang soleh ini karena kasihan kepada orang tersebut mendatanginya dan memerintahkan dia untuk bertobat. Ini lihat ya. Terkadang itu kita lebih ampuh, lebih manjur menasehati orang ketika berdua daripada ketika banyak orang. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau kita menasihati orang sendirian, artinya berduaan, ya, perorangan, itu akan lebih dipertimbangkan dan hasilnya akan lebih baik daripada ketika kita menasehatinya di depan banyak orang, karena itu tidak akan baik hasilnya, malah memperburuk keadaan. Lah orang ini didatangi, diminta untuk bertobat, diajak untuk bertobat, nggak mau. Tapi orang itu nggak marah. Kenapa? Dinasehati bukan di depan orang, berduaan. Tapi nggak dikerjakan, ya sudah, nggak dilakukan itu taubatnya. Diajak untuk bertobat, diajak untuk berubah, nggak mau. Ketika mati orang tersebut, orang yang soleh ini melihat orang itu di surga. Bingung. Kesehariannya di dalam kehidupannya maksiat, kejelekan. Tapi kok bisa di surga? Ini yang diketahui olehnya. Yang diketahui olehnya orang itu melakukan kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran. Tapi kok bisa masuk surga? Kebaikan apa? Ketaatan apa? Ibadah apa yang bisa membuat dia masuk surga ini? Bukan dia meremehkan, loh kok enak ini, maksiat mlebu surga, bukan. Tapi dia bingung, dia memiliki amalan apa? Dia memiliki resep apa? Sehingga memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tanya dalam mimpinya ini, bimanil tahadhil manzilah? Dengan apa kamu mendapatkan kedudukan ini? Nggak protes. Kok bisa kamu mlebu surga? Enak. Enggak. Tapi yang dia bingungkan, dia pasti punya resep rahasia. Karena itu yang ditanya, bimanil tahadhil manzilah? Dapat kedudukan ini dengan perbuatan apa? Dia jawab, hadartu muhaddithan fasami'tuhu yaqul. Ya. Pernah pada suatu ketika dia menghadiri satu majelis dari seorang ahli hadis. Jadi menghadiri satu majelis dari orang yang ahli hadis. Lah ketika dia hadir, si muhaddits
ahli hadis itu mengatakan, man rafa'a sautahu bisalati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengangkat suaranya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, pantas, wajib bagi dia mendapatkan surga. Karena itu salawat. Jangan kayak ikan di dalam akuarium. Jawab, pokoknya kayak itu ambil ustadz, mangap salawat. Lihat ini, siapa yang mengangkat suaranya dengan salawat kepada Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, pantas, cocok, wajib bagi dia surga. Akhirnya katanya orang tersebut, farafa'tu sauti bisalati alaih. Aku angkat, aku keraskan suaraku dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wa rafa'al qawm aswatahum, orang-orang mengikutiku, mengangkat suaranya juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Faghfarallahu lana jami'ah, sehingga Allah mengampuni kita semuanya. Nah itu kalau salawat jangan males. Sallallahu alaihi, orang ikuti sallallahu alaihi di majelis misalnya banyak, seperti ketika al-ibadat misalnya, wake wongi, jangan diam atau salawat pelan, keraskan sallallahu alaihi, sehingga banyak yang mengikuti. Loh, ketika terangkat suaranya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya yang memulai, tapi semuanya dapat ampunan Allah. Seperti orang ini, lihat. Orang ini apa yang dilakukan setiap harinya? Yang nampak dari orang ini apa? Kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran. Tapi karena dia bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan lantang, dengan keras, dan diikuti oleh orang-orang lainnya, maka ampunan Allah didapatkan olehnya, sehingga dengan itu masuk surganya Allah. Untung enggak? Untung enggak? Untung. Lah yang enggak salawat, rugi enggak? Yang tidak mengeraskan suaranya, rugi apa tidak? Rugi. Rugi. Karena itu kalau kita ditarim, misalnya khususnya nih ditarim, orang sholawat itu anak sing pelan, enggak ada. Sallallahu alaihi keras. Apalagi kalau pas acara-acara tahunan, lebih keras orang-orang. Yang bersolawat lebih banyak, saut-sautan. Yang sana kurus salawat ala Nabi sana. Yang sana sallu ala Nabi banyak. Apalagi di dalam acara-acara tahunan lebih banyak, lebih semangat. Sana mengingatkan salawat kepada Nabi, sana sallu ala Nabi, terus seperti itu. Mengangkat suara sallallahu alaihi, bukan udkurul salawat Nabi. Enggak. Ente yang di sana yang salawat sallallahu alaihi, yang jawabi salawatnya orang tersebut, ente yang di sana yang terdengar. Kenapa? Karena dengan semangat mereka, cinta, kerinduan yang timbul di dalam hatinya mereka langsung sallallahu alaihi. Itu ente enggak. Sunnahnya Nabi enggak dikerjakan, yang diajarkan oleh Nabi ditinggalkan. Ketika sebut nama Nabi, sifatnya Nabi, ente dapat kemuliaan dari siapa? Dapat keistimewaan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan nama Nabi Muhammad. Mana balasannya kepada Nabi Muhammad? Enggak tahu syukur, enggak tahu terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, bainama ana fi tawaf ra'aitu rajulan la yarfa'u gadaman wa la yadh'u gadaman illa wa huwa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, pernah pada suatu hari ketika aku tawaf, aku melihat seseorang yang tidak mengangkat kakinya kecuali dia bersalawat kepada Nabi. Tidak meletakkan kakinya kecuali dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi mengangkat, meletakkan, ini salawat terus. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi.
Allahumma sholli. Jadi meletakkan, mengangkatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menaruh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau dia melangkah dari rumah ke masjid, dari rumah ke musola, dari rumah ke majelis, atau dari rumah ke pasar misalnya, berapa langkah? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Cuma ngangkat taruh. Ini kalau dua kaki sudah 4 kali. Mengangkat kaki kanan dan meletakkan 2, mengangkat kaki kiri meletakkan 2, 4. Itu masih 2 langkah. Lah kalau 10 langkah, kalau 20 langkah, kalau 30 langkah, kalau 100 langkah, kalau 1000 langkah, berapa salawat yang dia lakukan? Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri memerhatikan orang ini tidak mengangkat dan meletakkan kakinya kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ingin tahu alasannya kenapa. Fagultu, aku tanya, ya hadza innaka qad tarakta tasbiha wa tahlila wa aqbalta bi salati ala Nabi Muhammad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hal indaka fi hadza syai'? Wahai fulan, sesungguhnya kamu ini tidak bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kamu juga tidak bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Kamu hanya melakukan salawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kamu memiliki rahasia tentang ini? Memiliki alasan untuk ini? Nggak disalahkan. Tidak disalahkan karena meninggalkan tasbih dan tahlil, tidak. Tanya, apakah kamu punya alasan untuk ini? Apakah kamu punya rahasia karena ini? Orang itu nggak kenal Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tanya, mana anta? Afakallah. Siapa kamu? Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagimu, katanya dia. Katanya Imam Sufyan, ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan ini ulama hebat saat itu, zaman itu. Dia nggak kenal, kemudian ketika ditanya, ana Sufyan Ats-Tsauri. Lalu orang itu bertanya, laula annaka gharibun fi ahli zamanik lamma akhbartuka an hali wa la atla'tuka an la sirri. Kalau kamu tidak asing, kalau kamu bukan orang yang asing, artinya karena kamu bukan orang asing di penduduk zamanmu, artinya apa? Namanya dikenal. Dia belum tahu orangnya, ini baru dikenal. Kalau kamu bukan apa, kalau kamu itu asing di penduduk zamanmu, niscaya nggak akan aku ceritakan. Tapi karena kamu bukan orang yang asing, aku akan ceritakan tentang keadaanku dan aku akan buka rahasia aibku atau rahasiaku. Diceritakan. Kharajtu ana wa walidi hajjain ila Baitul Haram. Pada 1 tahun aku ini dengan ayahku keluar dari kotaku atau dari negeriku untuk menunaikan ibadah haji. Jadi keluarnya kita dari rumah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di sebagian desa atau sebagian dusun, orang tuaku sakit, ayahku sakit. Akhirnya aku obati. Jadi di tengah perjalanan kita berhenti karena ayahku sakit, aku obati. Akhirnya pada suatu hari ketika aku berada di atas kepalaku, di atas kepalanya ayahku karena sakit, kemudian ayahnya meninggal. Diam dia berdiri. Ketika mati ayahnya ini waswadda wajhu. Wajahnya yang putih menjadi gelap gulita, hitam. Orangnya bukan kulit hitam, tapi menjadi hitam. Khususnya wajahnya. Katanya dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata walidi waswadda wajhu. Ayahku meninggal dan wajahnya hitam. Seperti gosong. Fajadabtul izar ala wajhi faghalabatni aynaya fanimtu. Ditutupi oleh kain wajahnya karena capek, tertidur dia. Karena kecapean tertidur. Saat tidur datang seseorang
Katanya dia, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan wajahnya dari orang itu. Dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih bersih bajunya daripada orang itu. Dan aku tidak pernah mencium bau harum yang lebih wangi daripada baunya. Jadi dia melihat orang yang tampan, yang tidak pernah ia lihat setampan itu. Orang yang bersih, tidak pernah lihat dia orang sebersih apapun dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Wanginya, harumnya tidak pernah dia cium. Beda sudah dari yang lain. Yarfa'u gadaman wa yadha'u ukhra hatta dana min walidi. Dia datang melangkah demi langkah sehingga mendekat dari ayahku. Ketika dekat dengan ayahku, dia buka kain yang aku tutupkan di wajah ayahku. Kemudian dia usapkan tangannya di wajahnya. Kembali wajahnya putih seperti semula. Berubah, yang tadinya hitam seperti gosong, ini putih semula, bersih. Kemudian pergi orang itu. Setelah melakukan hal itu kepada ayahku, dia pergi. Ketika dia mau pergi, aku pegangi kainnya, aku pegangi bajunya. Aku tanya, "Man anta? Yarhamukallah." Siapa engkau? Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Akhirnya dijawab, "Faqad manallahu bika ala walidi fi daril ghurba." Allah telah menganugerahkan karenamu untuk ayahku di tempat yang asing ini, katanya anaknya. Tadinya hitam, sekarang kembali berseri-seri lagi wajahnya ayahku. Ini anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada ayahku karenamu di tempat yang asing seperti ini. Katanya orang yang dia lihat di dalam mimpinya, "Awama ta'rifuni?" Kamu enggak mengenal aku? Kamu enggak mengenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang mendapatkan mukjizat Al-Quran. Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Orang tuamu, ayahmu ini orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, banyak kemaksiatan yang dilakukan ayahmu. Walakin kana yukthirus salata alayya. Tapi ayahmu ini memiliki satu keistimewaan, yaitu banyak bersalawat kepadaku. Di dalam hal yang lain, di dalam waktu yang lain, di dalam keadaan yang lain, banyak melakukan kemaksiatan. Tapi di dalam waktu yang lain, ayahnya ini rajin, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi ma nazal istaghatha bi. Ketika turun musibah yang diberikan oleh Allah kepada ayahmu, ayahmu meminta pertolongan kepadaku. Wa ana ghiyath man aktsara shalah alayya, dan aku penolong bagi orang yang banyak bersalawat kepadaku. Ayahnya ketika mendapatkan sakit itu meminta pertolongan kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Lah ketika mendapatkan hal itu, dan Nabi Muhammad datang, karena apa? Nabi Muhammad menjadi penolong bagi orang yang banyak bersalawat kepada Allah. Karena itu orang yang banyak bersalawat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fantabahtu fa idza wajhu abyad. Ketika aku bangun, mimpi tadi. Bangun, dibuka, benar kembali seperti semula. Karena apa? Banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau salawat kepada Nabi jangan malas. Jangan malas. Kalau bersalawat kepada Nabi yang semangat. Tanamkan di dalam hati kita rasa rindu, rasa cinta untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya mengeluarkan suara bersalawat kepada Nabi, tapi hati kita ingin segera bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin segera melihat Nabi Muhammad, rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Loh, salawat kita bermakna, bukan hanya keras dalam bersalawat, tapi hati kita latih untuk timbul rasa rindu, cinta, kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala membuat kita rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dengan salawat itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.